Sudah kelihatan? Ya, belum. Mulai sudah. Ya. Sudah kelihatan, Pak. Ada ya. Loading ya sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dengan materi meneladani Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Ya. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu Bapak minta kepada Ananda Nasrullah untuk bisa memimpin baca doa. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda Nasrullah yang sudah memimpin doa pada pelajaran hari ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya kita isi dengan lagu terlebih dahulu. Mungkin anak-anak sudah pernah atau biasa mendengar lagu becak. Ya. Untuk itu coba didengarkan, Bapak baca, Bapak utarakan lebih dahulu, nanti anak-anak bisa ikutin kemudian. Ya. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyumu artinya Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'id artinya membangkitkan. Ya, Bapak baca sekali lagi. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyumu artinya Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan, Al-Ba'id membangkitkan. Ya. Coba kita sama-sama. Artinya membangkitkan. Ya mungkin anak-anak sudah terbiasa mendengar. Ya kita sama-sama langsung 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyumu artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'id artinya membangkitkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kemudian yang kedua, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, di sini Bapak akan bagi kelompok karena nanti sebelum akhir pembelajaran kita ada tugas ya untuk membuat poster
Untuk itu Bapak sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 yang pertama Lili, yang kedua Nasrullah, yang ketiga Rosma, Iya, dan Pak. yang keempat Himatul Khairah. Kemudian kelompok 2 Hilmawati, Agus, dan Sulaiha. Kelompok 3 Fauzia, Jinia, dan Aisyah. Ya, silahkan anak-anak bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Kelompok 1 berada di sebelah kanan Bapak. Ya. Kelompok 2 ada di depan Bapak. Dan yang kelompok 3 berada di sebelah kiri Bapak. Pak. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yo, kelompok 3. Pak. Yo, kelompok 2. Yo, Agus. Yuk. Rosma. Aisyah mana ini Aisyah? Kabur. Mana Aisyah? Ya. Sudah semua masuk kelompoknya? Belum, Pak. Aisyah nggak ada, Pak. Aisyah nggak ada, Pak. Ada. Oh, ada. Hidungnya lagi mampet. Hidungnya lagi mampet. Ada Nasrullah kemana, Pak? Nasrullah. Ada nih, Pak. Ada Nasrullah. Pak. Ya, Ada, coba Pak. Bapak absen dulu. Bapak pastikan siapa yang tidak hadir. Ya. Ada. Nasrullah hadir. Hadir, Pak. Agus hadir. Aku gini, Pak. Orangnya jalan-jalan terus, Pak. Jalan terus, Pak. Sering menghilang-hilang, Pak. Kemana-mana tuh. Hilang-hilang dia. Itu, Lili Pak. hadir. Jalan-jalan, Iya. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Tolong nanti dikurangi, Pak, nilainya, Pak. Ya, Pak. Ya. Iya, nanti Bapak panggil orang tuanya kalau sering hilang-hilang. Zinia, Iya, Pak. Betul tuh, Pak. Hadir, Pak. Nggak usah naik kelas itu, Pak. Sulaiha, Pak. Nakal betul dia, Pak. Sulaiha ada? Izin, Pak. Oh, Izin, Sulaiha Pak. izin. Kemana dia? Ikut mamanya. Apa? Ikut mamanya. Oh, ikut mamanya, jalan ya. Nggak ke sekolah dia, Pak. Rosma? Ke mall kali, Pak. Ke mall. Hadir. Ya ke mall kali. Himatul ada Himatul? Ada hadir Pak. Hadir. Hilma? Hadir, Pak. Aisyah? Hadir, Pak. Fauzia? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semua hadir. Ya, semoga kita yang hadir di sini diberi kesehatan, dan yang tidak hadir ya semoga di lain kesempatan bisa untuk hadir ke sekolah. Pak. Ya, baik, kita lanjut. Ya, yang pertama ini kami ya mengulang dari pelajaran sebelumnya. Di pekan lalu kita sudah belajar mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang tahu apa itu nama-nama Allah? Asmaul Husna. Husna, pintar. Sulaiha, Rosma ada Rosma. Hadir, Pak. Rosma ada berapa Asmaul Husna? 99, Pak. 99, pintar sekali. Aisyah? Iya, Pak. Ya. Asmaul Husna apa saja yang Aisyah hafal? Pak coba ingat-ingat ya, Pak. Ya. Ar-Rahim, Al-Malik, Ah, terus As-Salam, Al-Amin, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Gitu dulu, Pak. Oke. Terima kasih Aisyah. Ya, alhamdulillah anak-anak semua sudah mengetahui atau mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti sering mendengar ungkapan ya, tak kenal maka tak sayang. Ya. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Memang benar, semakin kita mengenali orang tersebut, kita semakin tahu apa yang dia berbuat, dikatakan bahkan dirasakan. Seperti kalian
mengenali orang tua kalian, pastilah kalian sangat mengenal sehingga selalu berbuat baik untuknya. Nah, kita yang belajar pada hari ini termasuk anak soleh. Nah, kita harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pekan lalu kita sudah belajar 5 nama-nama Asmaul Husna, yaitu Al-Mumin, Allah Maha Mematikan, Al-Hayyu, Allah Maha Menghidupkan, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, dan Al-Qawi, Maha kuat, serta yang kelima adalah Al-Ba'id, yaitu Allah Maha Membangkitkan. Pak izin Bilang lagi. Ya, silakan. Ya, nama-nama ya. Ya, yang kita lakukan pada pelajaran hari ini yaitu meneladani dan meyakini Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'id. Nah, seperti gambar yang di bawah, ya, yang di samping gambar anak-anak. Kita Ya, seorang tua membantu orang yang minta. Gambar ini menunjukkan seseorang yang kuat secara ekonomi membantu orang-orang lain yang membutuhkan ukuran tangan. Sebagai anak soleh, maka kita harus yakin bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Nah, anak-anak, tahukah kalian gambar ini menunjukkan teladan dari Asmaul Husna apa? Al-Qawi, Pak. Al-Qawi. Bantu, Pak. Sekali. Ya, yang akan kita pelajarin yang pertama adalah Al-Qawi. Artinya Allah Maha Kuat. Ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Contoh lain meneladani Al-Qawi. Yang pertama, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang lain. Artinya, kalau kita memiliki harta, maka jangan pamer ya di depan orang lain. Karena perbuatan pamer itu bisa yang pertama membuat orang iri, ya. Selebihnya setelah iri dia akan menjadi dengki. Nah, itu harus kita hindari. Nah, contoh lain adalah kita harus menjadi mukmin yang kuat. Tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental dan ekonomi. Sehingga kita dapat menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini perlu ya. Kenapa kita harus kuat ya secara fisik, ekonomi ya, karena Rasul itu tadi menyukai seorang mukmin yang kuat serta ya mengkhawatirkan jika ya orang yang ditinggalkan, generasi yang ditinggalkan itu adalah orang-orang yang lemah. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Qayyum. Artinya Allah Maha berdiri sendiri. Meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dengan tidak menggantungkan hidup dengan orang lain. Misalnya, ya kita mengerjakan PR sendiri. Ada yang masih dibantu orang tuanya kalau mengerjakan PR? Ada, Pak. Ya, harus bisa ya. Kita sebagai anak soleh harus belajar mengerjakan PR sendiri.
Kemudian yang kedua, kita pakai sepatu sendiri. Yang selanjutnya, mandi sendiri. Ada yang masih dimandikan sama orang tuanya? Ada. Pak. Karena sudah kelas 5. Sudah gede, Pak. Ya, harus bisa Mandi sendiri. Ya, mandi sendiri. Dan terakhir, merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian berangkat sekolah sendiri. Ini kalau rumahnya dekat. Kalau jauh ya pasti minta tolong dengan ayah, ibunya atau kakaknya. Kemudian terakhir yang harus kita miliki adalah usahakan memiliki keterampilan untuk kebutuhan sendiri. Keterampilan seperti apa? Ya misalnya keahlian, ya anak-anak mungkin di sekolah ada ekskul. Ya, maka ikuti ekskul tersebut sebagai apa? Sebagai bekal kita di kemudian hari. Yang ketiga, Al-Muhyi. Artinya Allah Maha menghidupkan. Nah, meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi dengan yang pertama, ya Allah sudah memberikan kita kehidupan, maka mensyukuri karunia hidup dengan banyak beramal soleh. Kedua, memelihara kehidupan sendiri, misal makan dan minum secara teratur dan selalu menjaga kesehatan. Ada tadi yang belum sarapan sebelum ke sekolah? Ada, Pak. Ada, Pak. Nanti setelah Saya belum, Pak. langsung sarapan, karena ya kalau perut kita kosong, kemudian kita belajar, maka mengurangi konsentrasi kita, ya. Usahakan sebelum berangkat ke sekolah kita sudah harus sarapan. Supaya apa? Supaya badan kita sehat, ya artinya kita mensyukuri hidup yang Allah berikan. Ibunya belum masak, Pak. Ibunya belum masak. Nah, kan sudah dikasih uang jajan. Ya kan udah masuk duluan, belum jajan. Ya, baik. Nanti setelah istirahat kita sama-sama ke kantin. Selanjutnya, cuma 15 menit. kita juga bisa menjaga kelangsungan hidup orang lain dengan bersedekah. Membantu orang yang terkena musibah dengan memberikan makan, minum, dan bantuan kesehatan. Nah, ini bentuk mensyukuri ya kehidupan yang Allah berikan. Kemudian kita juga bisa menjaga kehidupan tanaman yang ada di sekitar kita dengan menyirami dan memberi pupuk. Selanjutnya yang keempat, Al-Mumit. Artinya Allah Maha mematikan. Ya, seperti di gambar ini, ya. Pergilah kita untuk beribadah ke masjid, ya. Terutama yang laki-laki, jangan nunggu kita diantar oleh tetangga kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Nah, kalau sudah diantar, bukan lagi kita pergi sholat, tetapi kita disolatkan. Nah, Al-Mumit ini, ya, dengan kita meneladaninya, yaitu memperbanyak ibadah dan amal soleh kepada Allah untuk bekal di akhirat. Karena sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, lebih mawas diri dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa agar diberikan kematian yang husnul khatimah. Ada yang tahu husnul khatimah? Ada, Pak. Diakhiri dengan kebaikan. Nah, ya. Tangga saya Bu Husnul. Oh, kakaknya namanya Husnul Khatimah. Ya, namanya adalah doa supaya kelak ketika mati ya dalam keadaan Husnul Khatimah. ya. Diakhiri dengan kebaikan. Yang kelima, Al-Ba'id. Artinya Allah Maha membangkitkan. Meneladani Al-Ba'id dengan meyakini kebenaran hari kebangkitan. Nah, maka kita juga harus yakin bahwasanya ada kehidupan setelah kita mati. Apa maksudnya? Bahwasanya setelah manusia dibangkitkan, ya maka manusia nanti akan hidup kekal di akhirat sana. Maka perlu bekal
ya yang sangat banyak. Ibarat kita melakukan perjalanan, maka kita banyak menyiapkan bekal. Nah, salah satunya dengan kita meyakini kebenaran hari kebangkitan, kita akan mempersiapkan yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian meneladani selanjutnya adalah peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Maksudnya ya, kita yang memiliki kelebihan ilmu, maka kita memberikan semangat orang ya, berarti kita mencontoh Allah Maha Membangkitkan tadi dengan memberi dan mengajari mereka sehingga mereka terangkat dari kebodohan. Kemudian selanjutnya adalah terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Ya, namanya kita manusia ya, terkadang memiliki ya apa bahasanya itu, futur ya, lemah dalam artian kita kurang semangat. Nah, maka kita juga perlu penyemangat dari orang lain. Artinya kalau kita memberi semangat kepada orang lain, kita sudah meneladani Asmaul Husna Allah Al-Ba'id. Nah, selanjutnya ya, tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, kalian sudah dibagi 3 kelompok. Ya, silahkan masing-masing kelompok ya membuat poster mengenai meneladani Asmaul Husna Allah yang 5 ini. Ya, dipersilahkan. Waktunya 10 menit ya. Pak. Silakan buat poster atau mind map boleh. Tahu mind map enggak? Tahu Pak. Tahu Pak. Oke, siap. Kalau tahu, silahkan buat poster yang berkenaan dengan ya tadi Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Qayyum, ya, kemudian Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Ba'id. Nanti ketua kelompoknya yang mempresentasikan di depan kelas. Ya, silahkan. Sudah semua? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Belum, capek ya? Ya, Pak. Iya. 5 menit lagi ya. Cepatnya waktunya, Pak. Iya, katanya tadi lapar. Baru pegang pulpen, Pak. Oh, siap. Kelompok 1? Belum, Pak. Belum. 3 menit lagi, Pak. Ya, diwarnain dulu. Ya, yang Bapak nilai dari kelompok, pekerjaan kelompok ini adalah yang pertama, keaktifan dari setiap anggota. Jadi setiap anggota usahakan bertukar pikiran dengan temannya. Kemudian yang kedua, yang Bapak nilai adalah kemampuan dalam menyampaikan ide pikiran. Ya, kemampuan dalam menyampaikan ide pikiran. Jadi nanti silahkan dipilih temannya yang dirasa komunikasinya lancar. Dan yang ketiga adalah hasil dari proyeknya ya. Waktu tinggal 2 menit. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Kelompok 1 Lili sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 Pak. Saya Pak. Nasrullah kelompok Nasrullah Pak. kelompok 1. Kelompok 2 Hilmawati, Agus, dan Sulaiha. Hilmawati, Agus, dan Sulaiha sudah belum?
Tutup mulutnya kalau batuk. Bapak, saya mau Tutup mulutnya kalau angkat batuk. Pak, kelompok 1 Pak. Kenapa Nasrullah? Saya mau menyampaikan poster saya Pak. Poster saya sudah selesai kelompok 1. Oh ya, sebentar dulu. Kita tunggu ke kelompok 2 dan 3 dulu ya. Sudah Pak, Iya, kelompok Pak. 3 Pak. Kelompok 3 sudah. Sudah. Kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 1 dulu. Nasrullah, silakan sampaikan apa yang sudah diproyeksikan. Silakan. Baik Pak, ini kelompok 1 kami akan membuat poster Asmaul Husna yang berjudul Al-Bait. Oh, Al-Bait Al-Bait. itu maha membangkitkan. Ya. Allah akan menghidupkan atau membangkitkan kembali seluruh makhluknya yang sudah mati pada hari kiamat. Dengan demikian Allah memiliki nama Al-Bait. Nah, Ya. kapan Allah membangkitkan manusia? Pada saat hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala mematikan semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Dia kehendaki. Sementara hari kebangkitan dimulai saat malaikat Israfil sangkakala sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan menyembuhkan manusia dari tulang ekornya. Jasad-jasad manusia pun tumbuh seperti sayuran yang disirami air hujan. Manusia pun dibangkitkan dari kematiannya. Itulah yang disebut hari kebangkitan. Hanya Allah lah yang bisa membangkitkan semua makhluknya. Nah, setelah dibangkitkan, mereka berkumpul di sebuah padang yang amat luas. Padang mahsyar namanya. Padang itu putih, permukaannya datar, bukan hanya manusia, malaikat, jin, dan binatang. Binatang pun ikut berkumpul di sana. Tidak Pak, itu kelompok kami Pak. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar Ya. biasa. Silakan tanggapannya dari kelompok 3. Kelompok 3 menanggapin dulu bagaimana Menanggapi kelompok presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 3, Fauzia. Bagus Pak, tadi Tanggap. presentasinya sudah sesuai Bagus. sama yang Bapak jelaskan tadi. Sesuai ya. Iya. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3 sudah selesai tadi. Sudah Pak. Ya, silakan Nih, bikin Fauzia. poster. Kami membuat poster tentang Al-Qawi Pak, yang maha kuat. Al-Qawi. Mm-mm. Ya, Jadi Allah menghimbau kita dari Asmaul Husna Al-Qawi itu agar kita menjaga kesehatan, tidak lemah gitu Pak, tidak mudah sakit. Jadi agar kuat gitu Pak. Gitu ya. Pak. Itu saja. Iya, gitu aja Pak. Terima kasih Fauzia. Ya, tepuk dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi penampilan di kelompok 3. Hilmawati, Agus, Sulaiha, silakan. Ada Hilmawati? Ada Agus? Izin. Kabur lagi dia, Pak. Kabur lagi ya, Agus. Agus kabur lagi. Hilmawati ada? Ada. Silakan. Agus, coba tanggapi dari penampilan kelompok 3. Fauzia. Bagaimana penampilan temannya tadi? Bagus atau kurang jelas? Agus? Sangat bagus, Pak. Oh, sangat bagus. Baik. Selanjutnya adalah kelompok 2 yang belum presentasi. Nanti dikomentari oleh kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Agus. Agus menyampaikan apa?
Agus. Ayo silakan Agus atau Hilmawati. Hilma kemana? Agus silakan presentasinya, materi apa? Hilmawati aja Pak yang presentasi Pak. Ya silakan. Hilma izin tadi Pak. Izin Pak dia. Oh, baik. Jadi kelompok 2 belum ada ya? Baik, nah kita lanjutkan ya. Ya, poster-posternya ya, tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian kelompok 1 dan 3 ya, itu sudah sangat luar biasa, sangat bagus, bahkan penyampaiannya sempurna ya. Semoga ya kita semua ya bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, ini hasil contoh poster dari teman-teman kalian. Ya, tadi ada Al-Bait, kemudian ada Al-Qawi, ya. Kemudian kelompok 2, karena tadi belum, maka nanti di pertemuan selanjutnya sudah harus bisa mempresentasikan materi posternya. Nah, adapun hikmah dari pelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama adalah memperoleh kemenangan dalam hati. Ya, dalam artian setelah kita mengetahui asmaul husna-nya Allah dan kita meyakini asmaul husna-nya Allah, kemudian kita mengetahui perilaku ya ataupun teladan yang sesuai dengan asmaul husna-nya Allah, maka kita akan memperoleh ketenangan dalam hati. Kemudian yang kedua, kita pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, akan meninggi derajat kita di dunia maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa derajat kita akan diangkat oleh Allah? Karena setelah kita mengetahui asmaul husna-nya Allah, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita semakin taat kepada Allah dan Allah meninggikan derajat kita. Kemudian yang keempat, kita terhindar dari perbuatan tercela. Dan yang kelima, pastinya setelah kita taat kepada Allah, maka kita akan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Ya, kita cukupkan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari ya materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang Pak, senang. Senang, Pak. Karena tahu tentang nama-nama Allah dan artinya. Iya, bagus. Nah, kemudian apa kira-kira yang hendak kalian lakukan sebagai bukti telah mempelajari materi hari ini? Menerapkan Nanti akan Pak. sedekah banyak-banyak Pak. Iya, siap. Makasih Hidup banyak sehat. ya. Ya. Semoga apa yang kita ingin lakukan, ya Allah mudahkan langkah kita dan Amin. kita bisa melaksanakannya. Ya. Kita cukupkan pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majelis. Ya, silakan Nasrullah dipimpin. Ya, langsung saja baca doa kafaratul majelis. Saya aja Pak. Terus ke Ya, belakang tadi. Nasrullah. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, alhamdulillah dengan ditutupnya doa tadi sama Ananda Nasrullah ya. Maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Ya, maaf
Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Ya, tugasnya di pekan depan nanti disiapkan alat ya melukisnya atau menggambarnya. Kita akan belajar kaligrafi. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.